Momot mau jalan 173. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif. Dan kali ini kita kedatangan 2 buah bus. Jadi kemarin itu kan kita bikin video tentang membeli bus, tapi bukan untuk dijadikan PO, tapi dijadikan sebagai restoran. Ya, jadi di situ tuh ada Keceh Resto. Kita di halaman sebelahnya karena buat loading bus ini ya. Nah, ini busnya baru datang 2, jadi jadinya pesennya 3 karena tadinya mau 4, satu lagi itu belum dapat ya karena harganya cukup mahal. Jadi yang 20 jutaan itu ternyata cuma ada 3. Dan ini kita ambil bodinya aja, jadi sasis dan mesinnya akan dicopot kemudian dibawa lagi setelah kita buat tempat buat penampang busnya di bawah. Nah, penasaran seperti apa busnya? Kita lihat dulu aja. Dan ini lagi dicopotin dari truk ini nih, truk buat towingnya. Oke, kita langsung aja ke busnya. Kita tanya-tanya sama supirnya gimana jalannya ke sini. Yuk. Nah, ini busnya, bus Ngayog Jakarta, Sumber Alam. Ini depannya sengaja dicopot karena harus disambung sama mobil dereknya ini. Pak, nggak usah di ini, Pak. Nggak usah dipayungin, nggak apa. Nah, itu bumper depannya sama ornamen depannya itu dicopot dulu, ditaruh sini biar nggak rusak. Jadi sebenarnya ini bodinya lengkap dan komplit. Dan ini dereknya itu naik loh. Jadi kalau kita lihat ban depannya ini, dia ngangkat. Ban depannya ngangkat. Nah, lebih kelihatan. Walaupun ngangkatnya nggak banyak. Awas Pak, lagi turun. Nah, lagi turun. Nanti kejepit tangannya susah loh. Nah, ini body bus ini lebarnya 2,5 meter, panjangnya 12 meter. Jadi panjang sekali. Nah, kalau misalkan dihitung 2,5 kali 12 itu sekitar 30 meter kubik ya. Sumber Alam Group, Proteus ininya, bodinya. Boleh kita masuk ke dalam, Pak? Boleh masuk ke dalam? Boleh ya? Oke, yuk kita masuk ke dalam. Seperti apa isinya? Wah, dikunci. Nanti tunggu dibuka. Nah, oh kurang keras ya Pak ya. Oke, yuk kita masuk. Nah, ini body busnya. Nah, ini panelnya udah nggak ada. Kaca semua masih komplit, tidak ada yang pecah. Dan ini bus yang non AC ya. Oke, nanti ini bisa dicat ya, sama dibikin tempat buat naik ya. Wah, ini udah lama nggak dibawa. Jadi kayak gini kondisinya. Bocor karena kebuka. Terus di sini ada bodi depannya, tadi dicopot. Kursinya ini pastinya nanti akan dicopot. Dan ini bisa dijadikan furniture buat di rumah. Jadi ngambil ininya aja, kita kulitin lagi, terus kita kasih kaki bawah. Jadi kursi buat meja makan. Atasnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen pakai buat kantor, ini renovasinya nggak banyak sih, copot semua, terus dibersihin gitu kan, dibersihin, pasang AC, jadi. Nanti kalau misalkan punya duit lagi, baru kita rombak biar lebih bagus dalamnya. Dan ini kepala gua masih bisa ada headroom ya. Dan ini masih bisa dibongkar. Ini masih bisa dibongkar. Karena ini ternyata dikasih AC loh. Harusnya kalau kacanya seperti ini biasanya bus tanpa AC. Ini ada kursi tambahan ya. Sama ini bagian belakangnya. Busnya memang agak kotor karena memang bus ini adalah bus yang udah lama mangkrak. Nah, ini kita sengaja tadi kita tutup karena lagi hujan di luar. Nah, ini kurang lebih kita masih ada sekitar 10 cm lah. Buat tingginya 170 cm kayak gua, ini masih sangat tinggi. Dan ini untuk unit AC-nya di atas. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini isi busnya. Wah, cakep ya. Nggak, gue udah kebayang sih kalau buat renovasi, buat bikin kantor atau bikin rumah, bikin hotel pun juga bisa di sini. Gimana, Dit? Oke nggak? Oke, Bang. Ini Oke, ya? buat kantor, nanti buat manajernya juga tinggal di situ kan juga asik banget gitu. Iya, itu di ujung dijadiin apa namanya? WC ya. Iya, WC. Terus kasih bathtub tuh bisa juga tuh. Asik gitu. Ya, ini lebarnya 2,5 meter loh. Jadi bisa Yang buat penting, bathtub. Bang, kasih kacanya yang nggak bisa ngelihat dari dalam, tapi dari dalam ngeliat ke depan, keluar bisa. Itu kan seru banget sambil ngeliat nanti yang berkuda kan, asik. Oh, oke.
Bisa aja. Nah, jadi di Kece Resto ini di situ tuh ada tempat buat berkuda ya. Di sana tuh salah. Di situ ada tempat berkuda sama ada tempat buat restoran main airnya. Nah, sekarang ada tempat buat restoran di atas bis. Wah. Cakep sini. Nah, ini dia rocker kita, Hengki Supit. Coba bukanya dari sini, dari bawah. Dari sini. Nah. Maklum Bang, nggak pernah naik bis. Bisa nggak? Yang itu susah tuh. Yang ini udah nggak ada ininya, pegangannya. Ini juga. Bisa nggak ya? Tarik. Oh, bisa. Oh, Ke atas, guys. oh alah. Salah dirimu, guys. Nah, oke. Oh nih sasisnya masih sasis yang tengah nih ya, bukan sasisnya naik ke atas. Jadi dia nggak tembus sampai ke bagasi sebelah sana. Iya. Tapi bisa dibolongin sih. Jadi ini bisa taruh buat gudang, ya kan? Nyimpen barang segala macem. Jadi nggak apa ya? Jadi kalau misalnya kita punya barang, itu nggak mengganggu ruang di atas. Gitu. Misalkan kita bikin kantor, bikin rumah, barang taruh bawah aja gitu kan. Kita punya sepeda lipat, kita punya ya barang-barang itulah ya, betul begitu Bapak Bintang BT? Betul. Oke, sip. Sekarang kita lihat bus yang sebelahnya, di mana bus yang sebelahnya itu ternyata masih jalan, masih operasional, tapi nanti mesinnya diambil. Wow, ini nih karoserinya Laksana nih. Wow, masih nyala tuh dan masih jalan. Nah, inilah dia penampilan bus yang kedua. Karena dia masih jalan, jadi mukanya nggak perlu ditrondolin dulu. Nah, ini seperti ini. Dan ini bus bener katanya Om Antoni ya, itu meskipun rongsok kelihatannya nggak kepake, tapi dalamnya masih bisa jalan semua. Itu buktinya masih bisa sampai sini. Kayak kaki segala macamnya masih bagus, tapi yang kita pakai sekali lagi biar nggak salah pengertian, nanti mesinnya diambil dan sasisnya diambil. Jadi nanti kita cuma mungkin pakai beton atau apa bawahnya, terus nanti ditempel ban. Biar seolah-olah masih bisa dipakai. Masih nyala. Kita buka, masuk ke dalam. Oke. Nah, seperti ini dia dalamnya. Kayaknya ini lebih kotor dari yang tadi. Wah, ini lebih seperti kapal pecah ini. Entah kenapa kursinya ditidurin semua. Dan di atas tuh ada sarang-sarang apa itu? Maklum ya, bus lama. Tapi ini masih operasional, masih fungsional dan masih bisa jalan. Wow. Itu pedal gas, pedal rem, kopling, transmisi, rem tangannya mana ya? Nggak ketemu, nggak ada di bawah rem tangannya. Nah, mungkin rem tangannya sudah nggak ada. Ya sudahlah. Tadi siapa yang bawa Pak ini bus Pak? Saya. Gimana Pak rasanya bawa bus ini Pak? Ya masih enak lah. Masih enak ya? Masih. Bunyi-bunyi nggak pas jalan? Ya masih. Kriek. Ya puji-puji lah mau mobil tua. Mobil tua ya. Ini rem tangannya mana Pak? Gak ada. Nggak ada rem tangannya? Nggak ada. Oh alah. Berarti ini bisa gelundung ya? Ya. Oke. Rem tangannya pakai ini. Gimana tuh Pak? Rem tangannya pakai ini kalau pakai. Oh bawah, diganjel? Ganjel. Ya. Oh oke. Seperti ini ya, makanya udah nggak dipakai operasional karena sudah tidak aman ya. Ya kan. Lihat juga nggak layak lah. Udah nggak layak ya. Tapi tinggal dibetulin lagi sih, ini top sih. Jadi bagus pasti. Kalau interior sih kurang lebih mirip-mirip. Nah ini nih yang gue bilang ada sarang-sarang apa ini di sini. Ya ada bekas laba-laba sama itu dedaunan. Ini sepertinya AC ya. Gak tau ini kok kayak ada angin keluar. AC apa ya? Nah, lagi di sini. Apakah ini AC? Bukan. Oke. Sama ini akinya lagi mau diambil nih. Tuh. Karena seperti yang Pak Antoni bilang, ini bus masih operasional, masih jalan, tapi udah nggak dipakai lagi buat transportasi karena sudah tidak layak ya. Jadi tinggal dipasang aki, langsung jalan. Oke, jadi nanti bus-bus ini akan kita desain sebagai restoran bersama bapak yang satu ini. Dari apa? Mas aja. Mas aja, tapi tampilannya ada bapak-bapak banget Pak. Anak dua. Anak dua. Oke, dari tukangbangun.id ya Mas ya? Iya. Gimana Mas, konsepnya gimana ini bus ini? Sebenarnya kita nggak begitu banyak merubah interiornya, nanti tetap
biar kesannya tetap makan di dalam bus. Cuma joknya yang misal ada 3 baris, yang tengah dihilangkan, ganti meja, kemudian perapian plafon-plafon, lantainya gitu aja. Jadi emang sengaja dibikin kayak bus aja ya? Bus aja untuk nambahi setting capacity restonya gitu. Oke, karena ini Kece Resto ini penuh terus ya dari kemarin. Gimana Pak? Itu restoran kayak dibuat tuh lebih kayak tempat wisata ya dibandingkan dengan sebuah restoran. Iya, betul. Makanya ketika nambah bangunan pun dipikirkan bagaimana rasanya kayak tempat wisata. Bisa naik bus dan di sana sudah ada 2 kapal. Oh, dia ada 2 kapal ya? Perahu kecil gitu untuk sekitar 12 orang. Jadi bisa pilih mau di dalam bus, kapal, mau di dalam kapal, mungkin nanti ada pesawat sama di luar ya ada pesawat bisa, ya kan? Ya, pokoknya seru lah. Nanti kita tunggu aja seperti apa hasilnya. Kira-kira berapa lama Pak jadinya Pak? Kalau rombak di interiornya sih kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu aja? Iya. Sama termasuk bawa kaki-kakinya itu yang dibetonin? Nah ini nanti planningnya kemarin, cuma nanti rubah planning nggak, bannya diisi cor gitu aja biar tetap natural seperti ini. Jadi seperti bus ke blusuk dikeceh gitu, jadi busnya keceh. Oke. Jadi bannya diisi cor supaya kalau tetap angin kan dia kempes lama-lama. Iya. Terus sama ini Pak, biayanya berapa sih Pak satu bus buat dibikin renovasi gitu? Buat Rombak. sebagai bangunan ya? Iya. Kalau rombak sih antara mungkin sekitar 15-an ya. 15 jutaan ya? 15 jutaan. Jadi satu bus ini 20 juta, 20 jutaan sih tepatnya ya, belum sama ongkos kirim, sama ada renovasi sekitar 15 jutaan ya. Dibikin mewah juga bisa Pak ya? Bikin mewah juga bisa, ini berarti budgetnya lebih. Kalau Iya. di sini kan kebetulan supaya senatural mungkin terasa di dalam bus gitu. Natural rasa di dalam bus. Oke, siap. Terima kasih Pak. Iya, siap. Oke, kita tadi udah wawancara Pak Goni dari tukangbangun.id. Sekarang kita mau lihat tempat di mana bus ini akan menjadi restoran. Nah, tempatnya di bawah situ. Dan ini lagi disurvei pakai Land Cruiser FJ40 buat jalan masuk busnya. Karena itu masih rumput-rumput semua. Jadi nanti di sini entah mau dibikin apa buat pengembangan. Ini luasnya berapa Pak Agus? 3,5 hektar. Di sini luasnya 3,5 hektar, luar biasa. Ya, dan ini punyanya BUMDes ya Pak ya? Ya. Punyanya Badan Usaha Milik Desa. Ya, luar biasa. Jadi di sini tuh ngebangunnya itu nggak cuma buat keuntungan pribadi, tapi untuk keuntungan satu desa. Oke, jadi ini adalah Pak Agus yang apa ya Pak? Mengelola. Ya, operator lah. Operator dari Kece Resto. Ya. Jadi sebelumnya Bapak itu sebelum mengelola restoran Kece Resto punya bebek pandut ya Pak ya? Iya, Cabangnya ada 2 di Singapura. betul. Iya. Masih ada Pak sampai sekarang Pak? Masih ada. Pandemi Alhamdulillah. ini turun. Di Singapura justru waktu pandemi ini naik. Oh di pandemi ini malah naik di Iya, Singapura. jadi biasanya kita kirim per bulan itu 2-3 kali, sekarang bisa 4 kali. Jadi bebeknya dikirim dari Indonesia, Bumbunya aja, bumbunya dari bumbunya dari kita, bumbunya dari Indonesia, dikirim ke Singapura. kirim ke Singapura. Bebeknya dari Malaysia. Malaysia. Iya, Oh jadi perkawinan Indonesia Malaysia dijual di Singapura ya? iya betul. Luar biasa. Ya Pak. Awalnya gimana Pak kok jadi tiba-tiba? Ya Pak. Awalnya gimana Pak kok jadi tiba-tiba sama teman-teman bersama BUMDes di sini bikin Kece Resto tuh gimana Pak? Iya, awalnya kita kan pengajian rebonan bareng-bareng di sini. Kemudian kita arisan kuda, ada 18 kuda. Kita cari tempat dan sama Bapak Lurah Wangen dipersilakan untuk memakai tempat ini. Dan ternyata di samping Pekdot itu ada sungai Air, ya? yang sangat jernih. Gitu. Jadi sungai ini sama yang dibikin air mineral itu Sama satu ya? sumber. Oke. Jadi Anda keceh di sini sama dengan keceh dengan sumber yang dipakai air mineral. Iya, jadi kalau orang Jakarta itu air merek tit itu ya, Iya, dibeli di galonan segala Iya. macem. Iya. Sama orang Klaten malah diinjek-injek ya Pak ya, airnya ya. Luar biasa loh. Sumbernya sama loh. sumbernya sama. Sumbernya sama. Jadi memang air mineral merek itu Mm-mm. kalau di daerah Jakarta dan Jawa Barat itu di Sukabumi ya.
Tapi kalau Jawa Tengah dan Jawa Timur dari Klaten. Klaten. Iya. Nah, itu sumbernya dari sini. Nanti kita akan ke bawah sana. Nah, ini lagi di bawah nih. Kita lihat ya, Pak ya. Ini mau dibawa jalan busnya. Oke, ini busnya dibawa ke tempat yang semestinya. Oke, yang kita lewatin padang rumput ini emang belum diolah, ada 3,5 hektar kan. Nah, itu restorannya di sana. Ya, copot sendal. Nah, ini agak susah nih karena jalannya turun ya. Bisa nggak, Pak? Bisa nggak? Bismillah. Ini pasti udah nggak lolos uji emisi nih. Kiri Pak, kita kiri Pak. Ya, mater. Ya, mater deh. Mater ya? Ada batu. Ada. Nah, itu restorannya di sebelah sana. Masuknya dari depan. Ini adalah tempat buat naik kuda, ya. Jadi kita di sini restorannya di bawahnya ada air mengalir seperti ini. Nah, keceh itu bahasa Jawa artinya main air. Nabrak batu ya? Iya. Oh, oke. Bisa patah gitu beloknya ya? Akan lepet meriki. Ini kayaknya mesti lurus karena ininya nabrak sebelah sini, Pak. Bannya harus dilurusin dulu. Barnya harus dilurusin dulu Tapi kayaknya. starternya nggak bisa. Kenapa, Pak? Akhirnya kor. Tekor ya? Kalau didorong nggak mungkin ya? Pakai hardtop. Itu ada aki mobil. Oh, bawa lagi ya? Iya. Oke. Oh, ini kena juga di sini. Ini perjuangan sekali ya. Jadi sambil nungguin bus yang lagi nyangkut ya, nggak bisa lewat. Kita mau nanya-nanya dulu sama Bapak Direktur. Wih, Bapak apa Mas? Mas Bayu. Mas Bayu ini Direktur BUMDes di sini ya. Ya, BUMDes Wangen Sejahtera. BUMDes Wangen Sejahtera. Itu keseluruhan BUMDes yang di sini atau ada banyak BUMDes di sini, Pak? BUMDes itu lingkupnya satu desa. Satu desa. BUMDes Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha milik desa ya. Desa Ada Wangen. berapa usaha berarti, Pak, di sini, Pak? Ini BUMDes Wangen Sejahtera ada unit usaha air bersih, ada wisata Dewangen. Wisata Dewangen yang ini ya? Ya, yang wisata Dewangen ini ada unit jasa, ada unit perdagangan. Oh, ada 4 berarti ya, Pak ya? Ya. Oke, mau tanya, di sini Dewangen ini ada apa aja, Pak? Kan aku lihat tuh ada kuda, ada keceh resto, Iya. ada apa lagi, Pak? Ya, sejak awal Dewangen ini kita yang buka itu wisata sunah berkuda dan memanah. Berkuda dan memanah ya? Ya, Tarifnya berapa tuh, Pak, kalau berkuda, Pak? berkuda untuk yang kuda tuntun 15.000. Dituntun ya? Iya, kudanya dituntun sama instrukturnya. Kuda G apa kuda poni tuh, Pak? Itu kuda besar. Kuda besar. Ya, Kalau kuda poni ada juga? Kuda poni ada juga untuk anak-anak. Itu berapa tuh, Pak? Tarifnya 20.000. Oh, lebih mahal ya kuda Lebih poni mahal, ya? tapi 3 kali putaran. 3 kali putaran. Oh, Ya. jadi lama ya? Sekitar Ya, lama. 15 menit ada kali ya? Kurang lebihnya. Kurang lebih ya. Ya. Terus sama untuk mau belajar berkuda yang serius itu berapa tarifnya, Pak? Ya, kita juga membuka lesson. Mhm. Itu 6 kali pertemuan dengan biaya 400.000. 400.000 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan. Oh, murah sekali ya. Ya, itu diajari dari nol. Diajari Sampai dari nanti nol. bisa. Kudanya dipinjemin ya. Ya, kudanya dari sini. Sama gurunya segala macam udah ya lengkap ya. Kudanya sama instrukturnya. Sama tempatnya pasti ya. Tempatnya pasti. Modal awal sehat. Terus kan ada katanya yang bisa sampai touring keluar itu ada juga di sini, Pak ya. Ya, kita juga ada layanan untuk endurance atau mini Endurance. trekking. Nah,
Ah. Nah, itu kalau yang paling dekat jarak 5 sampai 6 kilo itu dengan biaya 100.000. 100.000 5 sampai 6 kilo ya. Ya. Tapi syaratnya harus sudah mahir ya. Sudah bisa mahir, istilahnya bisa canter, bisa lari. Bisa canter. Oke. Nah, terus Pak, kalau memanah itu gimana, Pak? Kalau memanah sistemnya kita ada sewa tempat itu dengan bawa alat sendiri, tarifnya 15.000 per 15.000 1 jam. 1 jam. Kalau alatnya dari kita 1 jamnya 50.000. 1 jamnya 50.000 ya. Oke, jadi ini restorannya ya. Wah. Jadi ada yang di luar seperti ini, ada yang ditutup pakai atap ya Pak ya. Ya, Sama ada yang di kapal. Cuma belum jadi ini ya. kapal belum jadi, kita tinggal pasang tangganya, nanti langsung menuju ke kapal. Oke. Nah, terus untuk harga ini berapaan, Mbak? Range harga sangat murah. Jadi dari 15.000 sampai 120.000 dan itu pun untuk family, untuk 4 orang. 120.000 udah bisa makan berempat. Berempat Sama minum. sama minum. Sama minum. Sama main air ya. Main air sepuasnya. Oke. Kalau misalkan kita pengen main air, terus mesen es teh doang boleh? Boleh. Oh, boleh. Silakan. Silakan. Bisa Karena aja. sekarang kita hanya memanfaatkan aliran sungai ini, aliran air ini supaya lebih punya daya tarik yang lebih lagi. Oke. Terus ini ada tempat kudanya di sini apa ya? Iya. Oke, ini tempat kudanya. Ini apa nih, Pak? Oh, ini tempat makan nih. Ini tempat makan juga. Kita Berdua baru doang? setting tempat makannya. Tempatnya lucu-lucu ya. Berarti nanti ada kursi bus dong, Pak. Iya. Oke, dan ini airnya tuh ada ikan kecilnya, sama ada kepiting ya, kepiting kecil. Soalnya saya udah 2 kali kesini, Pak. Oh. Coba kita lihat yang ada kepitingnya mana tuh. Jadi kita duduk di sini, ada social distancingnya, terus kakinya kena air ya, Pak ya. Iya. Jadi disarankan pakai celana pendek mungkin ya. Disarankan pakai celana pendek dan di sini sudah bersih, jadi tidak ada batu-batu atau pecahan kaca, kita sudah semua bersihin tiap pagi. Oke, jadi tiap pagi ini kayak sampah-sampah gini pasti dibersihin ya. Ya. Soalnya ini kan aliran mata air. Mata air. Dari sumbernya pusatnya di sana kan, Ya. ngelewatin banyak perumahan segala macam, ada orang buang sampah lah segala macam. Betul. Dan ini buka sampai jam berapa, Pak? Ini buka dari jam 8. Sementara ini sampai bulan Januari kita masih tutup jam setengah 5. Tapi nanti kita akan buka lebih malam lagi setelah bis ke setting, kemudian beberapa Lampu. tempat yang tidak kena hujan tersetting. Oke, ya karena kalau malam ini agak lumayan ya, susah ngelihatnya bawah. Betul. Dan ini kita lampu semua tuh. Kita taruh lampu-lampunya. Oh, oke. Jadi malam kita penerangannya lebih bagus nanti. Oke. Ini masih kita coba. Cakep. Oke, percobaan berikutnya setelah digali-gali di sebelah sana, di sebelah sini, sekarang kita bagian tower untuk jalan. 1, 2, 3. Kalau mundur dulu gimana? Mundur dulu. Mundur dulu gimana? Mundur dulu habis itu maju lagi. Hah? Hop. Nah, sekarang maju. Sekarang maju, ambil dorong. Weh. Cadas. Mantap. Mantap. Ya, akhirnya berhasil juga ya. Oke, akhirnya berhasil dan sekarang busnya sudah ada di tempat yang semestinya ya. Waduh, gila ini luar biasa perjuangannya, udah nyangkul-nyangkul, gali-gali, dorong-dorong. Meskipun bukan gue yang melakukan ya, tapi luar biasa, ikut seneng juga bisa berhasil. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Nanti kita akan datang lagi mungkin sekitar 2 minggu lagi setelah bus ini jadi sudah direstorasi sebagai restoran. Ya, seru banget pokoknya, gue juga nggak sabar. Jangan lupa untuk like dan subscribe, nyalain lonceng.
buat dapat notifikasi video terbaru lainnya. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.